Udah boleh dimulai ya, Dok? Ya, dipersilakan mulai aja langsung, boleh? Baik, Dok. Kemarin kan udah sampai di medikamen. Jadi sekarang dilanjutkan dengan obturasi. Nah, untuk dilakukan obturasi, gigi tersebut harus memenuhi syarat tertentu. Antara lain, tidak adanya keluhan pasien. Jadi, pasiennya itu tidak mengeluhkan rasa sakit, lalu palpasi dan perkusinya juga negatif. Lalu saluran akarnya telah kering dan juga tidak berbau. Lalu tumpatan sementaranya tidak terbuka. Dan dari ronsen periapikalnya, tidak adanya perkembangan dari lesi periapikal dan hasil MAC-nya juga sudah sesuai dengan panjang kerja. Untuk prosedur obturasi itu sendiri, jadi setelah kita memastikan bahwa master cone-nya itu sudah tepat di dalam saluran akar, lalu kita keringkan saluran akar menggunakan paper point. Kemudian campurkan sealer, di mana sealer yang biasa digunakan itu adalah endometason. Lalu masukkan sealer tersebut ke dalam saluran akar menggunakan lentulo dengan gerakan searah jarum jam. Selanjutnya kita masukkan master cone ke dalam saluran akar, tapi sebelumnya kita lapisi dulu master cone tersebut dengan menggunakan sealer. Baru kita masukkan perlahan ke dalam saluran akar. Lalu master cone kita tekan menggunakan spreader sampai rapat ke dinding saluran akar. Lalu tekan juga ke arah apex. Setelah itu kita keluarkan spreader dengan memutar bolak-balik sepanjang sumbunya. Setelah itu kita masukkan cone aksesori ke dalam saluran akar. Untuk memasukkan cone aksesori sama seperti master cone tadi harus kita lapisi juga dengan menggunakan sealer. Lalu masukkan kembali spreader, lalu kita tekan juga ke dinding saluran akarnya. Ulangi tahap ini sampai spreader tidak dapat lagi masuk ke dalam orifice. Lalu untuk kelebihan gutta perca, kita potong menggunakan instrumen yang sudah dipanaskan, yaitu 1 mili di bawah tepi gingiva. Nah, tujuan jarak pemotongan ini adalah untuk memberikan ruang untuk penempatan basis di atas gutta perca. Lalu setelah dipotong, kita lakukan kondensasi vertikal dengan menggunakan plugger. Ini lanjut atau stop dulu, Dok? Dilanjut dulu aja, Nak. Langsung lanjut, boleh? Selanjutnya untuk tumpatan sementara, kita menggunakan teknik double seal, yaitu kita aplikan GIC di atas gutap yang sudah kita potong tadi, lalu kita letakkan cotton pellet di atasnya, lalu kita berikan tumpatan sementara, yaitu kafit. Setelah itu kita ronsen hasil dari obturasi tersebut untuk melihat apakah hasil obturasinya hermetis atau tidak. Lalu kita lakukan kontrol. Nah, kontrol ini dilakukan 1 minggu setelah dilakukan PSA. Kemudian kita lihat dari pemeriksaan subjektifnya, apakah ada keluhan dari pasien atau tidak, lalu kita lakukan pemeriksaan objektif dan juga radiografis. Nah, apabila sudah tidak ada lagi keluhan dari pasien dan hasil pemeriksaan objektif dan radiografisnya sudah baik, kita lakukan restorasi akhir. Nah, biasanya kalau pasca dari PSA ini, restorasi akhir yang biasa digunakan itu salah satunya adalah mahkota pasak. Cuman kembali lagi tergantung dari keadaan jaringan gigi yang tersisa. Bisa juga kalau kita hanya menggunakan restorasi komposit. Baik, dokter. Sebentar ya, Dek, ya, sebentar. Iya, dok. Halo, oke, baik. Oke. Halo. Iya, dok. Suaranya jelas nggak suara saya? Jelas kok, dok. Oke, baik. Nah, di sini ini, kalau untuk yang tadi, itu kalau nggak salah ini ya, gigi anterior posterior ya, mohon maaf ini. Anterior, dok. Oke, baik. Untuk gigi anterior. Nah, kalau tadi kan obturasi ya, kalian pakainya tuh kondensasi lateral ya? Iya, dok. Oke, baik. Kalau untuk kondensasi lateral, itu ada beberapa teknik yang saya mau share biar kalian paham. Prinsipnya itu hampir sama seperti teknik-teknik yang kalian tahu pelajaran di buku. Cuma mungkin ada beberapa tambahannya dari saya.
Yang pertama, kalau namanya teknik kondensasi lateral itu biasanya kan kira-kira tekan ke samping nggak sih kira-kira? Tekan ke arah samping nggak? Iya, Dok. Iya, Oke, Dok. baik. Oke, baik. Nah, kalau di sini sedikit saya tambahkan ya, kalau namanya untuk kondensasi lateral itu. Oke, nah jadi gini. Ini kan saluran akar ya, kalian sangat besar ya. Nah, memang kalau untuk yang kalian mungkin pahamin seperti ini, masukin samping, ada kon master kon dulu udah masuk, kemudian masukkan hasil yang spreadernya ya. Yang spreader tajam ya, plugger yang tumpul. Kemudian kalau tekan kayak gini kan, biasanya kan. Nah, kalau tekan kayak gini, efeknya itu bisa jadi pada saat kita ngerjain kayak gitu ada void dia justru. Nah, caranya itu gini, kalian nanti coba sendiri di rumah. Kalian kan ada pensil atau pulpen gitu kan. Kalau dia ujungnya tajam, pada saat kita masukkan tertentu di titik yang sama, dia otomatis akan geser sendiri dianya. Jadi jangan ditekan. Nah, dia samping ini masukin, nanti dia minggir sendiri gitu kan. Masuk berikutnya lagi, masuk lagi minggir sendiri. Yang penting titiknya sama, pinggirnya sama. Terus nanti dia mendek-mendek, masukin mendek, terus baru penuh. Nah, pada saat dilihat nanti bisa void, nggak ada void insya Allah dianya. Nah, paham ya anaknya kira-kira ya? Iya, Dok. Oke, baik. Yang pertama, yang kedua, pada saat nanti obturasi, kalian kan nanti pakai ini ya, masukin pakai lem tulus, Iya, silernya. Dok. Pakai lem dulu. Cara masukinnya gimana? Coba ceritakan yuk. Jadi tadi kan misalkan Dok master core-nya itu udah dilapisi menggunakan sealer. Jadi kita masukkan si master core-nya tadi ke dalam saluran akar. Lalu kita maksudnya maaf Dok sebelumnya tadi maksud dokter memasukkan sealer menggunakan lem tulo ya Dok? Jadi tadi kan setelah si sealernya tadi udah ada di glass slab Dok, jadi si lentulonya tadi kita oleskan ke sealernya tadi Dok di atas glass slab. Jadi kita gini-giniin Dok sampai bagian lentulonya itu rata dengan si sealer tadi. Kemudian si lentulonya tadi kita masukkan ke dalam saluran akar. Nanti si lentulonya tadi kita ituin Dok dekatkan, kita kelilingin di saluran akarnya sampai saluran akarnya itu terkena semua dengan sealer tadi. Setelah seluruh dinding saluran akarnya itu terkena sealer dan saluran akarnya itu udah penuh dengan sealer, baru kita masukkan si master cotton tadi yang udah dilapisi dengan menggunakan sealer juga, Dok. Oke, baiklah. Kalau kayak gitu, oke baik. Mungkin sedikit lagi tambahan dari saya. Kalau dalam memasukkan sealernya, yang paling penting adalah Maaf Dok, ke mute Dok suaranya Dok. Nah, masukin ke dalam lentulo itu, dioles seperti itu, masukin ke saluran akarnya. Ya, penekanan saya adalah diputar searah jarum jam yang pertama. Kemudian dalam masukinnya itu dari panjang kerja kurangin 2 mili. Dan pastikan bahwa dia tidak stuck. Kalau stuck, maksudnya ada nyangkut, tarik dikit lagi. Dan untuk lentulo bisa menggunakan ukuran dari ukuran MAC. Nah, prinsipnya sih yang penting jangan menggunakan low speed ya. Jangan memang bisa dipakai low speed, tapi jangan pakai low speed. Risikonya kalau low speed nanti bisa stuck, bisa patah di dalam dan terrepot. Itu yang pertama. Kedua, bisa juga karena dia terlalu cepat dia over sealer tadi ke dalam apikalnya dan efeknya bisa repot juga kalau dia over, dia bisa terjadi iritasi nantinya dan biasanya ada keluhan dari pasien ya. Itu ya. Iya. Kemudian pemotongan. Nah, pemotongan di sini gigi anterior penting dibandingkan gigi yang posterior. Pentingnya gini, kalau dia berbasis endomethason, ya kan, sebenarnya berbasis apapun sama, kan dia dikatakan dipotong ya, ada yang bilang kedalaman 2 mili lah, ada yang bilang 0,5 mili ya kan, sebelum dikasih lining di sana. Nah, prinsipnya adalah gini. Nah, saya stop ini ya, saya share sedikit ya. Oke. Kalau kalian nanti, nah ini ada gigi ya.
Oke, ini anggapnya giginya ya. Nah, kalau ini kan diisi semua nih, diisi menggunakan gutta percanya, warna merah. Banyak di sini kan, pas sudah di sini gitu kan. Banyak banget intinya gitu. Oke. Nah, kan ini keluarnya di sini, dari sini. Nggak seperti itu. Nah, cara motongnya gini. Yakin kan pada saat motong itu namanya tuh di bawah, kan dibilang di bawah orifice ya. Tapi kalau saran saya, kalian tuh kan agak susah nyari orifice-nya. Orifice bisa di atas atau bawah tuh mungkin mirip-mirip semua gitu. Nah, seenggaknya patokannya gini. Prinsip dari pemotongan gutta perca pada gigi anterior adalah harapannya agar dia tidak berbayang nantinya pada saat setelah diobturasi. Nah, caranya gimana? Gini, ini kan ada namanya mahkota ini ya, batas mahkota anatomis di sini. Pahamnya anatomis ya? Mahkota klinis itu yang tertutup gingiva, tapi kalau ini mahkota anatomisnya gigi seperti ini. Nah, itu batasnya. Jadi kalian itu harus potong kurang lebih di bawahnya dikit di sini. 2 mili oke lah gitu kan. Yang penting di bawah dari ini. Nah, ya kalau yang ini nanti ditutup sama gingiva di sini. Mungkin kita kasih warna hijau ya biar mudah. Nah, gingiva di sini. Nah, kurang lebih di bawah gingiva dia. Nah, cara lihatnya gimana? Gini, cara melihatnya simpel banget. Kalau di anterior, itu kan ada ada lampu ya. Ya, lampu menatap giginya, kemudian akan berbayang kan ke arah palatal atau ke arah lingual. Kalian lihat aja pakai kaca mulut, dilihat di sana. Oh, kalau dia masih garis terang, itu biasanya batas itulah. Maksudnya itu adalah translucensi dari giginya. Nah, pada saat dia ke arah mahkota ini, mahkota klinis ya, dan juga bisa menjadi mahkota anatomis di sini, di warna kuning ini, dia mulai akan nampak gelap. Nah, di situ biasa batasnya. Nah, karena itulah kalau kan kurangi dikit lagi dari situ. Sesimpel itu. Ya, jadi jangan sampai warna merah masih terang, kurangin lagi. Paham maksud saya? Jadi di sini yang titik yang di mahkota ini kalau kena cahaya dia kan translucent kan. Nah, dia akan ada batas di daerah sebelah sini, dia akan jadi gelap ini ya. Nah, itu masih sudah benar. Kurangi dikit lagi sudah. Tapi kalau misalnya dia masih pada sebutan percaya masih terang, kurang lagi ke bawah lagi. Motongnya pakai ini, boleh pakai plugger. Ngurang-nguranginnya pelan-pelan aja pakai eskavator yang panaskan, tapi eskavator yang agak bentuk sendok juga boleh, panaskan sedikit diambil sedikit kayak gitu. Ya, jadi diambil sedikit kayak gitu. Tapi kenapa sih ini penting gitu kan? Selain ini juga saya stop share dulu ya. Kalau mau di print screen boleh, silahkan. Biar tahu ya batasnya ya. Oke, saya stop share sekarang. Nah, jadi kenapa ini penting? Pentingnya gini, kalau misalnya one days gitu kan, kalau memang kalian harus mengerjakan yang namanya bleaching intrakoronal, dia harus dibawa beneran. Kalau nggak itu dia nggak akan bagus hasilnya. Misalnya seperti itu ya. Suatu saat entah kapan gitu kan, kalian terpaksa ngerjain. Walaupun itu juga jarang dikerjakan juga gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian kalau Anda dia terlalu over, apa terjadi? Dia akan berubah warna. Kapan berubah warnanya? Tidak dalam waktu cepat. Setidaknya di atas 3 bulan, 2 bulan ke atas itu baru berubah warna giginya. Kalau menggunakan gitu. Itu kalau kita kondisi yang biasa. Dikasih lining, nah liningnya boleh pakai fosfat atau pakai JC, tipis aja. Kalau seandainya memang nanti mau dipasak-pasak, ya mendingan tipis aja, jadi lebih aman gitu. Kalau nggak pakai boleh nggak? Kalau saran saya jangan harus pakai, karena kita nggak tahu apakah nanti tambah sementara lepas. Karena tambah sementara kita tahu kalau di antaranya paling mudah lepas di sana. Jadi harapan saya jangan sampai lepas. Bila bocor dia akan bocor ke apikal dan takutnya nanti nggak berhasil perawatan. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak? Silakan nggak, tanyalah. Mungkin belum ada, Dok. Belum ada ya. Baik. Ini saya mau cek dulu ya sebentar. Pesertanya lengkap nggak ini pesertanya?
Lengkap dokter. Insya Allah lengkap, Dok. Oh, alhamdulillah lengkap semua ya. Syukurlah kalau gitu. Iya, Dok. Saya minta maaf dulu sebelumnya karena saya dadakan sekali gitu kan. Yang penting ada yang ada di rumah itu bisa share. Nah, silakan ada mau tanyain nggak teman-teman sekalian? Silakan tanya. Tanyalah apapun nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau nanya? Sudah cukup jelas, dokter. Sudah cukup jelas ya, Mbak ya. Sudah cukup jelas. Insya Allah Nanti jelas, ada Dok. Ya, pertanyaan. Oke, baik. Nanti bila ada pertanyaan, boleh nanti disimpan dulu pertanyaannya. Nanti pada saat diskusi berikutnya, kapan kalian join juga boleh. Ini alhamdulillah sekali semuanya lengkap. Berarti cuma sebentar untuk kita. Berarti nanti kalian boleh share ya berita acaranya untuk hari ini. Dan mohon, oh ya, berita acara boleh digabungkan kalau nggak salah ya. Iya, Dok. Oh ya, mohon satu Boleh, orang. dokter. Boleh ya, oke. Saya minta tolong semua yang hadir hari ini berita acara digabung jadi satu aja berita acaranya, ya. Kemudian laporan kemarin yang untuk hari ini juga dikirimkan untuk saya tanda tangani dan untuk yang hari ini udah selesai, gitu ya nak ya. Baik, kalau gitu mungkin kita akhiri aja hari ini. Saya terima kasih banyak sudah ikut diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Dok. Kasih banyak, Dok. Bimbingannya. Kalau nanti ada yang kami tanyakan, mohon bimbingannya ya dok. Oh iya. Ahmad Roy Sulwaton, Dok. Ya, Kalau ada Oh, kalau nanti ada yang ingin kami tanyakan, mohon bimbingannya dok, kata saya tadi. Oh iya, benar, nggak apa-apa. Pas diskusi juga boleh juga nanya nanti kapan, atau juga via WA juga nggak apa-apa. Kalau untuk ada sesuatu nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak. Kami dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima